Hai semuanya, balik lagi dengan saya Vel dari channel Alur Cerita. Kali ini kita akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Warsaw 44 yang disutradarai oleh Jan Kormasa dan dirilis pada tahun 2014. Film ini juga diperankan oleh artis dan aktor terkenal seperti Zofia Whitlock sebagai Bjorn Ronka, Joseph Palowski sebagai Steven, Anna Poschniak sebagai Kama, dan masih banyak lagi. Film yang menceritakan tentang peristiwa pemberontakan di Polandia pada tahun 1944 saat Perang Dunia Kedua berlangsung, di mana film ini menceritakan tentang sekelompok Armia Krajowa atau disebut juga dengan tentara bawah tanah Polandia yang melakukan pemberontakan terhadap sistem Nazi Jerman di Polandia saat itu, di mana tentara tersebut kebanyakan diisi oleh sekelompok pemuda-pemudi yang menginginkan kemerdekaan di negaranya sendiri atas pendudukan Nazi Jerman selama hampir 5 tahun di Polandia. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita simak videonya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bernama Steven yang sedang menaiki sebuah kereta tram kota di kota Warsawa, Polandia. Dan di sana juga kita diperlihatkan di mana sistem diskriminasi yang dilakukan oleh Jerman terhadap penduduk Polandia kala itu, di mana hanya warga Jerman sajalah yang dapat menikmati fasilitas umum yang ada di sana. Lalu Steven pun sampai di tempat kerjanya dan ia pun memulai pekerjaannya. Singkat cerita, di sana ia mendapatkan perlakuan yang tidak pantas yang diberikan oleh salah satu anggota militer Jerman kala itu. Dan ia pun juga dipecat dari perusahaan itu karena ia dianggap melakukan kesalahan terhadap ras unggul atau Nazi. Beberapa hari kemudian, berita tentang penyerangan tentara merah Soviet pun tersebar, di mana tentara Soviet saat itu sedang menuju kota Warsawa untuk melakukan pembebasan warga Polandia dari kedudukan Jerman di kota tersebut. Lalu sebagian warga sipil di sana pun memanfaatkan momentum tersebut untuk membentuk kelompok-kelompok pemberontak terhadap Jerman, seperti Polska Armia Podziemna atau juga bisa disebut dengan Armia Krajowa. Dan mereka juga mengetahui kalau pertahanan militer di kota Warsawa saat itu sedang melemah, dikarenakan banyak di antara anggota militer Jerman saat itu telah diturunkan langsung ke garis depan untuk melawan pasukan tentara merah Soviet. Lalu Steven pun diajak oleh salah satu teman kecilnya yang bernama Kama untuk bergabung dengan kelompok pemberontak tersebut. Karena Steven juga merasa tidak tahan terhadap perlakuan Jerman kepada warga Polandia, ia pun memutuskan untuk bergabung dengan kelompok itu. Dan di kelompok itu, ia pun bertemu dengan seorang gadis yang bernama Bjorn Ronka, yang merupakan gadis cantik yang juga ikut dalam kelompok pemberontak itu, di mana gadis itu nantinya akan bertugas sebagai perawat medis bersama Kama di kelompok tersebut. Lalu mereka pun pergi ke tepi sungai untuk menikmati masa-masa indah terakhir mereka sebelum pecahnya perang di kota Warsawa. Dan di sana juga mereka melakukan janji setia sebagai anggota pemberontakan. Lalu beberapa hari kemudian, Steven dan anggota AK berkumpul di suatu gudang pabrik di distrik Wola untuk mendiskusikan rencana penyerangan pertama mereka. Dan di penyerangan pertama mereka berhasil mengalahkan militer Nazi di distrik tersebut. Dan juga mereka berhasil membebaskan ratusan Yahudi dari gudang tahanan Jerman di sana. Lalu mereka pun merayakan kemenangan pertama mereka di distrik Wola dengan penuh bahagia. Singkat cerita, di sebuah kuburan di salah satu kota Warsawa, di sana mereka sedang istirahat dan tiba-tiba mereka harus berhadapan dengan serangan Jerman yang sangat brutal. Dan pada serangan tersebut, banyak dari anggota tentara pemberontak yang menjadi korbannya. Dan di sana juga Steven terkena tembakan di dadanya, tapi untungnya ia masih berhasil selamat dari kejadian itu. Ia pun kembali pulang untuk bertemu dengan ibu dan adiknya. Akan tetapi di saat ia pulang, ia tidak menemukan keberadaan ibu dan adiknya. Dan keesokan harinya, Steven harus melihat hal yang sangat tragis dalam hidupnya, di mana ia harus melihat ibu dan adiknya yang hendak ingin dieksekusi oleh militer Nazi. Dengan kedua matanya, ia pun melihat ibu dan adiknya yang dieksekusi oleh militer Nazi. Dan hal itu membuat Steven harus mengalami trauma berat yang membuatnya tidak bisa bertugas kembali sementara waktu. Dan di sana ia pun dirawat di salah satu rumah sakit di distrik Starmiasto. Lalu beberapa menit kemudian, serangan Jerman pun dilancarkan, di mana serangan tersebut ditujukan ke rumah sakit yang di mana rumah sakit tersebut adalah tempat para korban dan Steven dirawat. Lalu Bjorn Ronka pun pergi sendirian ke rumah sakit tersebut untuk menyelamatkan Steven yang dirawat di sana. Dan di sana Bjorn Ronka pun berhasil menyelamatkan Steven dan membawanya keluar dari rumah sakit tersebut. Lalu Bjorn Ronka pun mencoba untuk mencarikan tempat istirahat untuk mereka berdua. Dan di sana Bjorn Ronka pun meninggalkan Steven sendirian di
dikarenakan kondisi Stephen saat itu tidak kuat lagi untuk berjalan. Lalu di saat Bjorn Ronka kembali, tiba-tiba serangan Jerman pun muncul kembali, dan hal itu membuat Bjorn Ronka dan Stephen harus pergi dari tempat itu. Lalu malamnya, mereka pun mendapatkan informasi kalau pasukan tentara pemberontak akan melewati sebuah selokan untuk menuju distrik Srootmiestel untuk mengevakuasi diri. Dikarenakan saat itu mereka mendapatkan informasi dari pusat kalau nantinya Srootmiestel akan dibombardir oleh artileri milik Jerman. Dan keesokannya, Bjorn Ronka dan Stephen pun menuju selokan tersebut, dan di saat perjalanan, mereka harus menerima serangan lagi dari pihak Jerman, di mana saat itu Jerman melemparkan sebuah granat ke dalam selokan tersebut dan membuat ledakan di dalam sana serta membuat suasana di sana mencekam. Untungnya, Bjorn Ronka dan Stephen berhasil selamat dan sampai di distrik Srootmiestel atau pusat kota. Lalu mereka pun membersihkan diri mereka berdua di salah satu gudang evakuasi di sana. Singkat cerita, serangan Jerman pun dilancarkan di daerah Cherniakhovska, dan di sana para anggota pemberontak harus terjun untuk melakukan perlawanan di sana, dikarenakan tempat itu adalah satu-satunya jalur terdekat untuk para evakuasi menuju distrik Praga yang merupakan daerah yang telah diamankan oleh pihak Soviet. Di sana Stephen yang sudah sembuh dari traumanya, ia pun ikut bersama anggota lainnya untuk pergi ke Cherniakhovka melawan pasukan Jerman di sana. Dan ia pun meninggalkan Bjorn Ronka sendirian di saat Bjorn Ronka sedang tertidur. Dikarenakan Bjorn Ronka tidak ingin pisah dari Stephen, ia pun mencoba menyusulnya ke medan perang sendirian. Dan di sana, pasukan pemberontak mengalami kesulitan di medan pertempuran itu, dikarenakan kekuatan tempur mereka yang sangat lemah dari pihak Jerman. Dan juga di sana bantuan dari pihak Soviet maupun sekutu tidak kunjung datang saat pemberontakan terjadi. Lalu Soviet pun mengirimkan beberapa pasukan LWP yang dipimpin oleh Jenderal Zygmunt Berling untuk membantu mengevakuasi para pemberontak yang pro terhadap Soviet untuk menyeberangi sungai Vistula. Lalu singkat cerita, Jerman pun memberikan waktu kepada pihak pemberontak untuk menyerah, dan juga Jerman menjanjikan akan memberikan kebebasan kepada mereka yang mau menyerah. Serta Jerman juga mengatakan bahwa Soviet telah meninggalkan mereka dikarenakan bala bantuan yang mereka nantikan tidak kunjung datang. Namun di sini, sebagian dari pihak gerilyawan mencoba menolak kesepakatan tersebut, dan mereka pun memulai kembali perang di Cherniakhovska dengan pihak Jerman. Di sana pihak gerilyawan Polandia harus bertahan dari serangan Jerman yang sangat brutal, dan juga di sana para gerilyawan harus berhadapan dengan tank Goliath yang merupakan tank kontrol jarak jauh yang dimiliki Jerman saat itu, di mana tank tersebut sangatlah kecil, namun daya ledak yang diberikan sangatlah menakutkan. Di sana pihak gerilyawan sangatlah kewalahan, dan juga banyak dari kelompok tersebut menjadi korban pertempuran itu, terutama Kama teman Stephen. Dan hanya Stephen sajalah yang berhasil selamat dari kelompok teman-temannya yang ikut dalam pertempuran di Cherniakhovska. Sedangkan Bjorn Ronka, saat itu ia tinggal bersama para warga sipil yang sekarat yang tidak berhasil dievakuasi, dan ia juga harus bertemu dengan tentara bayaran yang disewa oleh Jerman saat itu. Malamnya, Stephen pun pergi menuju ke tempat di mana Bjorn Ronka berada. Namun di sana, ia menemukan mayat Bjorn Ronka di tumpukan mayat yang telah menggunung, dan hal itu membuat Stephen ingin melakukan bunuh diri dikarenakan semua telah pergi. Lalu di sana ia pun bertemu dengan tentara Jerman yang bernama John Kraus. Dan di sana John Kraus pun melepaskan Stephen dikarenakan ia membalas hutang budinya kepada teman-teman Stephen yang telah merawatnya. Lalu Stephen pun pergi berenang sendirian untuk menyeberangi sungai Vistula menuju distrik Praga. Akan tetapi di pertengahan, ia berhalusinasi saat itu sedang bertemu dengan kekasihnya yang sudah ditinggalkannya. Dan film pun selesai. Film yang berlatar kisah tentang pemberontakan yang terjadi di Warsawa pada tahun 1944 atau juga dikenal dengan Operasi Tempels, di mana banyak sekali korban dalam tragedi tersebut yang berjatuhan, dan di mana juga kaum gerilyawan mencoba bertahan dari serangan pasukan Jerman sendirian di Warsawa tanpa menerima bantuan militer dari pihak Soviet maupun sekutu, walaupun jarak antara medan perang dan kamp tentara Soviet kala itu tidaklah jauh. Mungkin salah satu faktor mengapa Soviet tidak membantu para pemberontak dengan mengirimkan Red Army-nya, karena pada saat itu sebagian dari kelompok pemberontakan di sana masihlah anti terhadap Soviet dan komunis, dan hal itu membuat Bapak Joseph memerintahkan pasukannya untuk istirahat sebentar di distrik Praga, agar pasukan Jerman di sana
dapat berkonsentrasi untuk melepas kaum gerilyawan yang anti-komunis di sana, bahkan juga melarang Inggris dan Amerika untuk membantu para kaum gerilyawan di sana. Namun, agar sebagian lagi yang pro terhadap Soviet dapat selamat dari pertempuran itu, di sana Soviet mengirim beberapa tentara sivil Polandia yang dipimpin oleh Jenderal Berling untuk membantu jalur evakuasi. Namun, operasi tersebut gagal, dan hal itu membuat Jenderal Berling dipecat dari jabatannya. Dan barulah pada bulan Januari 1945, ketika kekuatan anti-komunis sudah lumpuh, pada saat itulah pasukan Soviet menyeberangi Sungai Vistula dan membebaskan Warsawa dari kedudukan Jerman di sana, serta menempatkan negara Polandia menjadi anggota USSR. Mungkin ada dari beberapa kalian yang mempunyai pendapat lain tentang peristiwa tersebut. Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sekian rangkuman alur cerita dari film Warsawa 44, dan berikan pendapat kalian tentang film ini dengan cara tulis di kolom komentar di bawah. Serta berikan kritik pada channel ini agar channel ini menjadi lebih baik lagi. Oke, stay healthy and see you next time.